sesuai kekuatan dan definisi dari sifat-sifat yang sudah ada pada dirinya. Zalikal yaumul haqq. Tidak zalikal yaumul haqq. Itu lemah. Atau kalau sudah sempurna. Oke. Makanya huruf qaf ketika hilang salah satu aja qalqalahnya misalkan itu sudah sempurna. Inilah dikatakan sifat lazimah. Maksudnya qaf itu lazim, dia memiliki sifat qalqalah. Oke? Sifat lazimah. Sifat yang memiliki yang 17 ini. Nah, sekarang bagaimana mengucapkan qalqalah? Ibrahim, ud'u atau gimana? Ada beberapa mazhab di sini. Yang pertama, mazhab yang kita pegang Al-Khalil termasuk Ibnu Jazari di dalamnya, yaitu mengucapkan huruf qalqalah itu dengan imalah al-fathi. Ud'u. Ad'ukum ud'u. Ibrahim. Oke? Tidak ibe. Walaupun imalah maksudnya imalah di sini, inilah di sinilah pentingnya musyafahah. Ketika dituliskan dalam istilah imalah. Imalahnya seperti apa? Imalah P, IB, tidak. Dan ini kembali ke dicontohkan oleh seorang syekh turun-temurun. Ibe, ude. Apapun huruf sebelumnya, oke? Apapun huruf sebelumnya, fathah, dhamma, kasroh, pengucapan dia qalqalah. Ude ketika dhamma, ketika fathah, ade, ketika kasroh, ibe. Oke? Ada lagi mazhab yang kedua, dia mengucapannya itu seperti harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu dhammah, maka dia dhammah juga. Ud'u. Oke? Ud'u. Irohi. Ad'u. Pernah dengar orang yang kayak gitu? Pernah. Dan teman itu masyhur, ada yang seperti itu. Nah, sekarang kita pakai yang mana nih? Kita kerucutkan, kita pakai imalah fathi. Jadi bukan berarti kalau selain itu salah, enggak. Tinggal ditanya, ada sandarannya, ada dalilnya, ada syaratnya, ada semua, silakan, enggak masalah. Itu untuk qalqalah. Pertama, qalqalah itu apa? Pantulan. Hurufnya jadi marotiknya shagir, kabir, akbar. Oke. Terus pengucapannya imalah atau fathi. Shagir. Ketika disebutkan huruf tersebut, langsung sebutin nama dan hurufnya. Oke? Shagir. Oke. Qalqalah. Pantulan untuk jadi. Sampai di sini jelas dua sifat ini. Yang berikutnya adalah yang ketiga al-li. Apa itu al-li? Suhulah, mudah. Maksudnya ketika mengucapkan itu ya perlu jadi suhulah ini. Lim suhulah sama itu. Hurufnya apa? Waw ya aja. Waw ya sebelumnya fathah. Darinya apa ya? Walino wawun wa yaun tukina wa fataha qablahuma. Oke. Lin itu apa? Mudah. Dan untuk lin ini salah satu rawah tilawah adalah di lin. Laumata. Salah satu bentuk keindahan tilawah ada di majlis. Nah, lin ini di sini hati-hati. Ada yang namanya itu sama di harful lin saja. Ada yang dinamakan mad lin.
Awas, kalau misalkan ditanya khairun, hukumnya apa? Hukum iyanya apa? Enggak, hukumnya biasa aja satu harokat kayak yang lain kayak khairun. Tapi kalau misalkan diwakafkan gimana? Kalau diwakafkan jadinya gimana? Khair 4 atau 5, 4 atau 6 maaf. 4 atau 6. Nadlin arif disebut. Dia masuk ke kelas arif disebut. 2, 4, 6. 4, 6 itu yang asalnya. Jadi itulah namanya madlin. Atau misalkan mau disambung, tapi ini hanya ada di qiraat lain, ya hafaz tidak ada. Itu pun hanya dengan cara-cara tertentu. Misalkan setelahnya hamzah. Ya sukun sebelumnya fathah, tapi setelahnya hamzah. Syai'in, syai'un, syai'in qadir. Itu baru madlin. Tapi kalau kalau misalkan yang kita baca syai'in qadir itu harfulin saja. Tidak ada mad. Bedakan ya antara lin dan madlin. Oke? Namanya mad itu panjang. Kalau nggak panjang berarti bukan mad. Itu lin. Paham? Apa? Semuanya perhatikan ke depan sini. Sofir. Ketika disebut sifat, sebutin artinya aja. Nggak usah hurufnya. Itu udah, itu yang saya. Oke. Kalau hurufnya, cara mengucapkannya. Oke. Marotinya, contoh kubro. Gimana? Akbar. Gimana? Mana kalau-kalahnya? Hah? Aywa al-haqqu. Oke. Lin. Mudah. Contohnya. Syai'in, ahsan. Madlin. Contohnya. Sampai sini jelas? Oke, kubus ini sudah siap-siap dari kubus ini. Berikutnya adalah al-inhiraf. Sifat al-inhiraf. Namun sebelum ke sifat al-inhiraf, saya meminta semua kita tarik nafas dalam-dalamnya. Kemudian pegang pundak yang di depan. Pegang pundak yang di depannya. Berarti yang di depan, ya. Pegang pundak yang di depannya siapa? Pegang pundak yang di depan. Kemudian ikuti syarat instruksi dari depan sini. Sudah pegang semua di depan. Oke. Yang paling yang anggaplah yang ini rezeki yang paling depan. Instruksi pertama ada hujan rintik-rintik. Kok itu begini lah. Ada hujan rintik-rintik. Kemudian dipijit-pijit sayang. Sayang saudara seiman ya. Enggak yang ini. Oke, pijit-pijit. Kemudian ditotok-totok. Totok-totok. Tusuk jari. Nanti di sini kelihatan yang profesional. Yang tahu titik-titik ya, pokoknya ya nanti kalau misalkan yang di depan langsung bilang langsung seger, oh berarti dia profesional atau titik. Oke, setelah itu di kerap bagian punggungnya, belakangnya. Di pencet-pencet tuh. Apa namanya? Ini nih, di sini.